Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 8 yang Bapak banggakan. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat untuk selalu mengikuti pelajaran online ini. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan ke-19 ini Bapak akan menyampaikan materi lanjutan dari pertemuan ke-18 sebelumnya, yaitu membahas tentang zat aditif makanan bagian 2. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi zat aditif makanan, bahan pengawet, bahan penyedap rasa, dan aroma. Sebelumnya pada pertemuan ke-18 Bapak sudah menyampaikan tentang zat aditif makanan, yaitu pewarna dan pemanis. Nah, yang ketiga ini adalah bahan pengawet. Produsen melakukan berbagai cara pengawetan seperti penggaraman, pendinginan, pengeringan, dan penyinaran agar bahan makanan yang diproduksi dapat bertahan lama. Itu tujuan dari bahan pengawet. Selain melakukan cara-cara tersebut, produsen seringkali menambahkan bahan pengawet. Bahan pengawet adalah bahan yang sengaja ditambahkan pada bahan makanan dan minuman agar produk tersebut tetap segar, aroma dan rasanya tidak berubah. Kemudian, untuk mengetahui penyimpanannya, produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa atau expired date pada kemasannya. Tanggal ini menunjukkan sampai kapan makanan atau minuman masih layak dikonsumsi tanpa membahayakan kesehatan. Bahan pengawet meliputi pengawet alami dan pengawet sintetis atau buatan. Nah, pengawet alami. Proses pengawet alami telah banyak dilakukan oleh masyarakat. Pengawet ini dilakukan menggunakan bahan makanan seperti bawang putih, garam ya. Nah, seperti garam, bawang putih, kemudian ada gula, kemudian ada keluak, ada asam dan kunyit. Pengawet alami ini berarti pengawet yang berasal dari alam, baik dari ini di sini adalah dari tumbuhan. Nah, ada kunyit. Garam, selain meningkatkan cita rasa makanan, garam dapur dapat berfungsi sebagai pengawet. Garam dapur mampu menyerap air sehingga sel-sel mikroba dalam bahan makanan akan mati karena dehidrasi. Pengawetan menggunakan garam dapur dikenal dengan istilah penggaraman. Cara ini banyak dilakukan pada pembuatan asinan buah atau sayur, telur asin, dan ikan asin. Kemudian yang kedua tadi adalah bawang putih. Bawang putih dengan nama latin Allium sativum ini mengandung senyawa alisin. Senyawa ini efektif mematikan bakteri. Bawang putih mampu menghambat pertumbuhan kamir dan bakteri serta bersifat antimikroba seperti Escherichia coli, Shigella sonai, Staphylococcus aureus, dan Arobacter aerogenes. Selain itu, senyawa ini mampu mengurangi jumlah bakteri aerob, coliform, dan mikroorganisme lain sehingga bahan makanan akan lebih awet. Yang tiga, gula. Gula dapat digunakan sebagai pengawet karena bersifat higrokopis atau menyerap air. Nah, bahan ini sering digunakan pada pembuatan selai, dodol, sirup, dan manisan. Yang keempat ada keluak. Keluak memiliki banyak nama seperti kempayang, kloek, picung, atau pocong. Ya.
Ikan segar yang diberi cincangan biji keluak mampu bertahan selama 6 hari tanpa merubah kualitasnya. Sementara jika menggunakan hes hanya bertahan selama 6 jam. Kemudian selain itu keluak digunakan sebagai pewarna di samping sebagai pengawet. Kemudian ada 5 asam. Selain memberikan rasa masam pada olahan pangan, asam dapat digunakan sebagai pengawet. Nah, bahan alami ini mampu mencegah terjadinya perubahan warna coklat atau terjadinya reaksi oksidasi pada bahan makanan yang dikupas seperti buah dan sayur. Selain mempertahankan warna, bahan ini mampu meningkatkan daya simpan olahan pangan. Yang terakhir, yang keenam adalah kunyit. Kunyit dapat digunakan sebagai pengawet makanan karena mengandung kurkumonoid yang berfungsi sebagai antibakteri, anti radang, antibiotik, antioksidan, dan anti kanker. Kunyit banyak ditambahkan dalam proses pengolahan tahu. Ya, nah itu adalah pengawet alami. Kemudian yang B, pengawet sintetis. Pengawet sintetis atau buatan merupakan hasil sintetis dari bahan-bahan kimia. Beberapa bahan pengawet sintetis yang diizinkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 033 tahun 2012 disajikan dalam tabel berikut. Ada nama pengawet sintetis, olahan pangan, dan batas maksimum penggunaan. Yang pertama ada belerang dioksida. Olahan pangannya di sini sosis. Batas maksimumnya 150 mg per kilogram. Kemudian ada nitrat dan garamnya. Olahan pangannya olahan atau awetan daging 50 mg per kilogram. Ada nitrit dan garamnya. Olahan pangannya daging ewetan atau daging olahan 50 mg per kilogram. Kemudian ada yang 4 garam sulfit. Olahan pangannya potongan kentang goreng beku. Batas maksimum penggunaan 50 mg per kilogram. Yang kelima asam benzoat dan garamnya. Olahan pangan kecap, minuman ringan. Batas maksimum penggunaan 600 mg per kilogram. Yang keenam asam propinat dan garam. Kemudian olahan pangan sediaan keju olahan. Batas maksimum 3 gram per kilogram. Yang ketujuh asam sorbat dan garam. Olahan pangan sediaan keju olahan, batas maksimum penggunaannya 3 gram per kilogram. Nah, ini adalah bahan-bahan makanan yang diizinkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan. Kemudian pengawet berbahaya. Pengawet berbahaya yang dimaksud adalah formalin dan borak. Kedua bahan kimia ini merupakan pengawet non-pangan yang disalahgunakan sebagai pengawet olahan pangan. Yang pertama ada formalin. Formalin adalah nama dagang untuk larutan yang mengandung 40% formaldehid. Dalam rumus kimianya HCOOH dalam 60% air atau campuran air dengan metanol sebagai pelarutnya. Saat formalin masuk ke dalam tubuh, formalin akan bereaksi dengan hampir semua zat di dalam sel. Selanjutnya, formalin dapat menekan fungsi sel sehingga mengakibatkan kematian sel dan menimbulkan keracunan, iritasi lambung, dan alergi. Nah, itu adalah formalin. Nah, formalin juga bersifat karsinogen dan mutagen. Jika kandungan formalin dalam tubuh tinggi dapat mengakibatkan seseorang muntah, diare bercampur darah, kencing bercampur darah, dan kematian akibat adanya kegagalan peredaran darah. Pada sistem reproduksi wanita, formalin akan mengakibatkan gangguan menstruasi, toksemia, anemia pada kehamilan, serta mengakibatkan keguguran spontan. Produk olahan pangan yang sering menggunakan formalin yaitu adalah tahu, bakso, ikan asin, ikan segar, mie basah, dan ayam potong. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian yang borak merupakan senyawa kimia dengan rumus Na2B4O7 10A2O bernama natrium tetraborat. Pada hakikatnya, borak merupakan bahan pembersih, fungisida, dan pemutih. Bersifat antiseptik, borak sering digunakan sebagai pengawet kayu dan kosmetik. Dampak negatif borak bagi kesehatan yaitu keracunan. Ya, bisa keracunan, kemudian gangguan pada sistem saraf, ginjal, hati, dan kulit.
gejala pendarahan di lambung dan gangguan stimulasi saraf pusat. Terjadi komplikasi pada otak dan hati, terakumulasi di ginjal dan mengakibatkan kematian jika jumlah borok di ginjal mencapai 3-6 gram. Produk olahan pangan yang sering menggunakan borak yaitu bakso, sosis, kerupuk gendar, lontong, mie basah, pisang molen, lemper, siomay, ketupat, dan pangsit. Jadi hati-hati dalam memilih makanan. Makin hati kita memilih makanan, maka kita kesehatannya terjaga. Nah, yang keempat adalah bahan penyedap rasa. Nah, menurut peraturan Menteri RI nomor tentang 033 tahun 2012 tentang bahan tambahan makanan, penyedap rasa dan aroma disebut sebagai penguat rasa. Penguat rasa didefinisikan sebagai bahan tambahan makanan yang dapat memberikan, menambah atau mempertegas rasa dan aroma. Berdasarkan asal bahannya, penyedap dibedakan menjadi dua, yaitu apa? Yaitu penyedap rasa alami, yaitu berupa gula, garam, jahe, lengkuas, cengkeh, pala, merica, bawang, ketumbar, seledri, dan serai. Kemudian yang kedua adalah penyedap rasa buatan atau sintesis. Contohnya adalah monosium glutamat atau MSG atau dikenal dengan petsin, isomil asetat, etil butyrat. Yang mana MSG ini kalau berlebihan menyebabkan sinus restoran sindrom seperti sesak napas, sakit dada, pusing, dan mudah letih. Nah, ini adalah bahan penyedap rasa, ya. Jadi hati-hati kalau menggunakan penyedap rasa, jangan berlebihan. Kemudian yang terakhir adalah aroma. Penyedap aroma sintesis memberikan aroma seperti buah-buahan. Bahan ini berasal dari senyawa aster. Beberapa senyawa aster dan aroma yang dihasilkan terjadi dalam tabel berikut. Yang pertama, oktil asetat. Aroma buah yang dihasilkan jeruk. Isomil asetat pisang. Isomil valerat apel. Isobutil propionat rum. Propil asetat fir. Etil butyrat nanas. Etil asetat arbel. Butil asetat morbay. Amil asetat pisang ambon. Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.